Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amirza Rizky Rahmawati dengan NIM 19032110038 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Tujuan dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Ibu Novi Diana Badrut Tamami. Untuk penjelasan selanjutnya, Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Perbedaan dari segi sumber, ekonomi syariah berpedoman pada Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Sedangkan ekonomi konvensional mengacu pada hal-hal yang bersifat produktif. Tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat, mencapai kesejahteraan dan juga keadilan bagi rakyat. Sedangkan pada ekonomi konvensional mengacu pada hal-hal yang bersifat produktif. Dalam kepemilikan, ekonomi syariah bersumber pada kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ekonomi konvensional hanya semata-mata kesejahteraan duniawi mencapai kesejahteraan individu. Dari segi keuntungan, ekonomi syariah diambil dari bagi hasil pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Sedangkan ekonomi konvensional, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Prinsip dari ekonomi syariah pada konsep security, sedangkan pada ekonomi konvensional berprinsip pada bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modal. Contoh dari kegiatan ekonomi syariah yang pertama yaitu perbankan dan asuransi syariah. Dalam praktiknya, perbankan syariah tidak memberikan bunga pada produk, melainkan nisbah atau lebih dikenal dengan sistem bagi hasil. Dalam Islam, bunga termasuk riba karena hanya menguntungkan pada satu pihak saja. Yang kedua adalah penggadaian syariah. Layanan keuangan yang terkenal dengan tagline mengatasi masalah tanpa masalah. Itu menawarkan pemberian pinjaman dengan barang jaminan seperti perhiasan, logam mulia, barang elektronik, dan juga kendaraan bermotor. Keuntungan dari proses pegadaian biasanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan umat seperti memudahkan nasabah lain untuk mendaftarkan haji dan membantu nasabah lain yang membutuhkan dana. Dan contoh yang ketiga adalah koperasi syariah. Dalam koperasi syariah, turutan dari sistem perbankan syariah. Koperasi syariah ini menjadi alternatif bagi para pelaku usaha mikro kecil maupun menengah atau UMKM dalam memperoleh suntikan modal. Koperasi syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Aturan atau sistem yang diterapkan oleh koperasi syariah menggunakan tuntunan dan ajaran Islam. Sedangkan contoh dari kegiatan ekonomi konvensional salah satunya adalah pinjaman dari bank konvensional. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang kepada sebuah bank konvensional, maka sebelum dana tersebut cair akan ada kesepakatan antara kedua belah pihak ketika menetapkan antara jatuh tempo pembayaran dan juga bunga yang akan ditetapkan oleh pihak. Maka apabila peminjam tidak mampu membayar ketika jauh tempo tersebut, maka akan memberikan bunga yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah perbedaan musyarakah dengan mudharabah. Yang pertama, musyarakah. Menurut Munawir dalam Syaidah tahun 2019, musyarakah atau disebut juga dengan syirkah artinya sekutu atau teman perseroan, perkumpulan, perserikatan bisnis. Dengan prinsip musyarakah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan serta resiko dalam usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua ada mudharabah. Menurut Syaidah tahun 2019 pada bukunya yang berjudul Fikih Muamalah 2 menjelaskan bahwa mudharabah berasal dari kata dharab yang artinya memukul atau berjalan. Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dengan pihak pertama selaku pihak dana yaitu sohibul mal yang menyediakan modal dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan usaha dari akad mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dibentuk
nisbah atau presentasi. Perbedaan antara mudharabah dengan musyarakah. Yang pertama, mudharabah hanya satu pihak yang bertindak sebagai pemberi modal. Yang kedua, keuntungan dibagi antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan untuk musyarakah, yang pertama, akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam usaha tertentu. Setiap pihak memberikan kontribusi atau modal. Yang kedua, keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wakalah. Yang pertama adalah alur wakalah. Dalam pelaksanaannya, muwakil ingin membeli sebuah barang, namun muwakil tidak mempunyai cukup uang lebih untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya, muwakil akan mewakalahkan kewajibannya tersebut kepada wakil. Dalam hal ini, wakil bisa saja seperti pihak bank atau instansi pinjaman lain. Saat barang tersebut sudah diberikan kepada muwakil, akan dilakukan sebuah akad yang nantinya muwakil akan membayar secara kredit kepada wakil dalam pelunasan barang yang diinginkannya tadi. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wakalah. Yang pertama, salah satu pihak yang akad wafat atau hilang. Yang kedua, apabila yang dimaksud dalam akad wakalah itu selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut, diputuskannya akad wakalah. Dan yang ketiga, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa suatu objek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hiwalah. Yang pertama adalah alur hiwalah. Dalam pelaksanaannya, muhil berhutang kepada muhal, lalu muhil menghiwalahkan hutangnya kepada muhal alaih yang sebelumnya muhil mempunyai piutang terhadap muhal alaih. Selanjutnya dalam pelaksanaan pemindahan kewajibannya itu harus melalui akad yang disaksikan oleh beberapa saksi. Setelah itu, muhal alaih akan membayar hutangnya kepada muhal sesuai dengan jumlah dan jenis yang sudah dihutangkan kepada muhil. Yang kedua adalah sebuah hal-hal yang dapat membatalkan hiwalah. Yang pertama adalah dibatalkannya kontrak hiwalah oleh tiap-tiap pihak yang terkait. Yang kedua, muhal alaih telah melunasi kewajibannya yang berupa hutang kepada muhal. Yang ketiga, muhal telah membebaskan muhal alaih dari kewajiban membayar hutang. Dan yang keempat, muhal alaih telah meninggal dunia. Ia mengingkari adanya kontrak hiwalah di antara mereka, yaitu muhal, muhil, dan muhal alaih. Sedangkan muhal, yakni orang yang memberikan hutang, tidak dapat menghadirkan saksi dan bukti. Salah satu studi kasus praktik muskoh yang tidak sesuai dengan konsep syariah, salah satunya adalah pada masyarakat di Desa Karanghelut, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini, masyarakat Karanghelut merupakan mayoritas petani khususnya di sektor perkebunan. Di samping mengelola kebunnya sendiri, juga mempekerjakan orang lain untuk menggarap dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan dan adat istiadat setempat. Pada umumnya, kerjasama ini berdasarkan pada kata sepakat dan kepercayaan antara kedua belah pihak dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua belah pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti dalam perjanjian hak dan kewajiban kedua belah pihak, pembagian hasil yang belum tentu sama dengan sesuai dalam prinsip hukum Islam yang berkenaan dengan akad musakoh. Pada dasarnya, akad musakoh menurut ulama adalah salah satu akad antara kedua belah pihak yang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah yang diurus, disiram, dirawat oleh penggarap sehingga pohon tersebut akan menghasilkan buah-buahan dan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak tersebut. Namun pada masyarakat Desa Karanghelut, jika ditinjau dari sisi pemenuhan rukun seperti subjek, signat, objek sudah terpenuhi, hanya saja ketentuan sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Hal ini dikarenakan pemilik lahan menetapkan pembagian hasil buah tersebut berdasarkan nominal angka, bukan berdasarkan nisbah, dan kesatuan pemberian keuntungan ini diwajibkan untuk diberikan kepada pemilik, baik ketika panen maupun
mengalami keuntungan dan juga kerugian. Sekian video yang sudah saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.